Film dimulai dengan sebuah cerita tentang keluarga kecil di Meksiko. Di sana ada seorang wanita yang bernama Imelda Rivera yang merupakan istri dari seorang musisi. Namun suaminya lalu pergi meninggalkan dirinya dan putrinya yang bernama Coco untuk mengejar karirnya di bidang musik. Karena tak kunjung pulang, ia merasa jika suaminya tidak lagi memperdulikan keluarga. Hal itu membuat Imelda marah dan membuang semua hal tentang musik. Lalu ia pun berusaha seorang diri untuk menafkahi putrinya. Setelah itu Imelda lalu menjadi seorang pengrajin sepatu. Ia juga mengajarkan keahliannya itu pada menantunya dan kepada seluruh keturunannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sekarang Coco sudah menjadi tua dan memiliki seorang buyut laki-laki yang bernama Miguel. Saat ini Miguel sudah berusia 12 tahun. Keadaan Coco yang sudah tua membuatnya sangat susah sekali untuk mengingat banyak hal. Tetapi Miguel tetap menyayanginya. Dalam keluarga ini melarang adanya bunyi musik apapun di rumah. Tetapi berbeda dengan Miguel. Pagi itu Miguel keluar rumah untuk menjadi tukang semir sepatu. Saat sedang melakukan pekerjaannya, ia pun bercerita jika dirinya bercita-cita ingin menjadi musisi seperti Ernesto de la Cruz, yaitu seorang penyanyi legendaris asal Meksiko. He had the coolest guitar and he wrote the best song. I want to be just like him. Kemudian orang yang sepatunya sedang disemir pun berkata, jika Miguel ingin menjadi Ernesto, maka Miguel harus segera menunjukkan bakatnya dengan mengikuti kompetisi musik The Matrix yang diselenggarakan di plaza. Pria itu bahkan meminjamkan gitarnya pada Miguel. Tapi sayangnya belum sempat Miguel menunjukkan bakatnya, Nenek Alena datang dan menentang semua hal tentang musik. Nenek Alena pun marah besar dan mengajak Miguel untuk pulang. Karena tidak ingin menyembunyikan bakatnya, Miguel lalu mengambil selembaran tentang kompetisi itu. Yes, Tio Berto. It's just Dante. Saat sampai di rumah, Miguel dengan nekat menceritakan semua hal tentang keinginannya untuk mengikuti kompetisi. Hal itu tentu ditentang oleh kedua orang tuanya. Miguel justru disuruh untuk membantu keluarganya menyiapkan beberapa hal untuk menyiapkan acara kematian di Ofrenda, yaitu sebuah tempat untuk mengenang para keluarga yang sudah tiada. Miguel kemudian pergi dengan neneknya dan menaruh bunga di sana untuk mengenang mereka. Hal itu dilakukan agar saat perayaan nanti arwah mereka bisa menyeberang dan berkunjung kembali bersama mereka. Miguel yang tidak percaya dengan hal tersebut memilih untuk pergi meninggalkan Nenek Alena dan juga Mama Coco. Ia pun pergi ke loteng, di mana di ruangan itu ada tempat rahasianya untuk menyimpan segala hal tentang musik. Miguel lalu mengambil gitarnya dan tanpa disangka, Dante si anjing jalanan datang menghampirinya. Miguel pun akhirnya bisa bermain gitar di sana bersama dengan Dante. Hari itu Miguel secara diam-diam berencana akan pergi ke plaza untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Baru saja ia berhasil keluar dari rumah, ia harus terpojok lagi hingga terpaksa masuk ke ruangan Ofrenda. Di sana ia tidak sengaja memecahkan foto Mama Imelda. Miguel lalu mengambil foto yang sudah dirobek itu. Saat ia membuka lipatan foto itu, ia menemukan sebuah gambar gitar yang sama persis seperti milik Ernesto. Mengetahui hal itu, Miguel langsung berteriak dan memberitahu jika sebenarnya Ernesto adalah papanya Mama Coco. Namun hal itu malah membuat Nenek Alena langsung menghancurkan gitar kesayangannya, sehingga hilang sudah kesempatan dirinya untuk mengikuti kompetisi sekarang. What is all this? Namun Miguel tidak kehilangan akal. Ia lalu kabur dari rumah menuju ke plaza dan berencana untuk meminjam gitar pada orang-orang di sana. You guys have a spare guitar? No, get out of here, kid. Karena tidak berhasil mendapatkan pinjaman gitar, Miguel lalu pergi ke makam Ernesto dan masuk ke dalam ruangan yang sering dikunjungi itu. Miguel lalu mengambil gitar milik Ernesto dan berjanji akan mengembalikan gitar tersebut. Saat kompetisinya sudah selesai, ia mencoba gitarnya. Tak lama kemudian pintu makam tersebut dibuka. Miguel yang panik lalu pasrah untuk ditangkap. Tapi yang terjadi, Miguel malah tak terlihat dan badannya tembus begitu saja oleh orang tersebut.
Setelah itu Miguel pun keluar dan melihat orang tuanya yang sedang mencari-cari dirinya. Tapi sayangnya Miguel tidak bisa terlihat, malah jatuh ke sebuah lubang. Ia pun lalu ditolong oleh seseorang yang ternyata adalah arwah. Miguel lalu melihat sekeliling di mana ada banyak sekali arwah. Karena ketakutan Miguel lalu bersembunyi dan melihat para arwah yang sedang datang untuk berkunjung. Melihat itu semua Miguel akhirnya percaya dengan ucapan nenek Alena jika penyeberangan itu benar-benar ada. Tak lama kemudian datanglah Dante yang ternyata bisa melihatnya. Setelah itu Miguel lalu bertemu dengan arwah keluarganya, yaitu Tio Rosita, Papa Julio, Tio Victoria, dan si kembar Tio Oscar dan Tio Philip. Namun di sana mereka berkata, jika masih kurang satu lagi yaitu Mama Imelda. Ternyata ia masih punya masalah pada saat penyeberangan. Si kembar Tio pun meminta mereka untuk membantu Mama Imelda sebelum acara perayaan selesai dengan melewati sebuah jembatan. Miguel dan Dante lalu ikut bersama arwah keluarganya dan pergi ke sebuah negeri orang mati untuk membantu Mama Imelda. Saat berjalan di atas jembatan, Miguel merasa kagum akan semua yang ia lihat. Di sana juga ia melihat banyak ahli brehe, yaitu arwah pemandu di dunia orang mati. Setelah itu nampak beberapa arwah yang berhasil lolos scan dan bisa dengan mudah menyeberangi jembatan untuk berkunjung pada keluarga yang sudah memasang foto mereka. Enjoy your visit. Tapi tidak dengan arwah yang bernama Hector. Saat di-scan tidak ada foto dalam daftar arwah. Hal itu membuatnya nekat kabur untuk menyeberang, tetapi pada akhirnya ia harus terjebak di jembatan tersebut dan dibawa oleh petugas keamanan ke kantor. Kembali pada Miguel dan keluarganya, saat ini ia berhasil masuk ke dalam dan menemukan Mama Imelda yang sedang marah-marah karena mendengar jika nama dan fotonya tidak ada di ofrenda. Kemudian ia pun semakin bingung karena tiba-tiba Miguel yang seharusnya masih hidup bisa masuk ke dunia orang mati. What? Miguel? Di waktu bersamaan Mama Imelda dipanggil ke kantor. Di sana juga diketahui jika Miguel saat ini sedang kena kutuk karena nekat mencuri barang orang mati. Dan terungkap juga alasan dibalik tidak bisanya Mama Imelda menyeberang. Hal itu karena Miguel sudah membawa foto Mama Imelda ke dunia orang mati. Salah satu cara agar semua keadaan membaik adalah dengan cara Mama Imelda memberikan restu pada Miguel untuk kembali lagi ke dunia nyata. Karena jika Miguel terus berada di dunia orang mati sampai matahari terbit, maka Miguel akan menjadi orang mati juga. Tak berselang lama Miguel pun sudah kembali ke tempat semula. To go home on the ofrenda. Namun karena ia mengulangi kesalahan yang sama dan juga melanggar syarat yang diberikan oleh Mama Imelda, yaitu tidak memperbolehkan dirinya untuk bermain musik lagi, akhirnya Miguel kembali ke dunia orang mati lagi. Karena merasa semua ini tidak adil baginya dan berpikir mungkin Ernesto ada di dunia orang itu, Miguel pun kabur dengan alasan ke toilet. Vámonos. Di tengah jalan ia pun bertemu dengan Hector. Di sana Hector berkata bahwa ia sangat mengenal dan dekat dengan Ernesto. Hal itu membuat Miguel minta tolong kepadanya untuk mengantarkan dirinya pada Ernesto. Hector pun setuju dengan hal itu, tapi dengan syarat nantinya Miguel harus memasang fotonya di ofrenda agar ia bisa menyeberang. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Hector merias Miguel agar ia mirip dengan arwah yang lainnya. This is you? I put up your photo when I get home? Great idea, yes. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke sebuah gedung, di mana katanya ada Ernesto di sana. Tapi ternyata Ernesto sedang menggelar pesta di tengah kota, dan salah satu cara mendapatkan tiket masuknya adalah dengan memenangkan kompetisi di plaza tersebut. Di sisi lain ternyata Mama Imelda sedang mencari Miguel dengan bantuan ahli brehe. Sementara Miguel saat ini sedang berada di tempat aneh bersama dengan Hector. Di sana Hector kemudian mengajaknya bertemu dengan seseorang agar bisa meminjamkan sebuah gitar. Awalnya temannya tidak mau meminjamkan, akan tetapi karena waktunya di dunia orang mati sudah tidak lama lagi, akhirnya ia meminta Hector menyanyikan sebuah lagu untuknya. Saat Hector memainkan sebuah lagu, secara perlahan temannya itu pun menghilang. Di sana mereka menyebutnya dengan kematian akhir. Hal itu terjadi karena tidak ada lagi yang mengingatkannya di dunia nyata.
We call it the final death. Come on, De La Cruzito. You've got a contest to win. Kemudian setelah itu Hector dan Miguel menaiki kereta gantung untuk pergi ke plaza. Ia pun lalu mendaftar sebagai peserta di sana. Tapi karena ini adalah pertunjukan pertama, Miguel menjadi sangat gugup dan tidak bisa fokus. Namun berkat dukungan dari Hector, akhirnya Miguel bisa memberikan penampilan terbaiknya. Where should I put my shoes? Di sisi lain, tanpa disadari, Mama Imelda dan keluarga sudah tiba di tempat Miguel. Namun mereka belum sadar jika yang sedang bernyanyi dan disoraki oleh para penonton adalah Miguel. Saat Miguel melihat semua arwah keluarganya ada di sana, ia pun langsung menarik tangan Hector dan mengajaknya untuk kabur. Tapi saat MC di sana mengumumkan hilangnya Miguel, Hector menjadi marah karena Miguel sudah berbohong kepadanya tentang dirinya yang tidak punya keluarga. Karena Hector tidak mau lagi membantunya, akhirnya Miguel memilih untuk pergi sendiri ke tengah kota. Namun saat ia sedang berusaha kabur, tiba-tiba Mama Imelda dan Ali Brehe datang menghadangnya. Change ends now, Miguel. You are going home. Namun di sana Miguel tidak menyerah dan pergi ke lorong sempit. Saat ia berhasil lolos dari Mama Imelda, tiba-tiba Mama Imelda bernyanyi hingga membuat Miguel berhenti. Ternyata sebenarnya Mama Imelda sangat menyukai musik sama seperti Papa. Tapi ada hal yang lebih harus diutamakan dari sebuah musik, yaitu keluarga. Hal itulah yang membuatnya sangat membenci Papa. Namun di sisi lain, Miguel tetap dalam pendiriannya yang ingin bertemu dengan Ernesto. Sesampainya Miguel di tempat pesta Ernesto, ia yang tidak memiliki tiket lalu diusir secara kasar oleh petugas di sana. Untungnya ia bertemu dengan pemenang kompetisi dan meminta bantuan mereka. Singkat cerita, Miguel akhirnya berhasil masuk ke pesta tersebut. Semua arwah nampak berpesta dengan asiknya. Hal itu membuat Miguel jadi kesusahan untuk bertemu dengan Ernesto. Melihat tayangan film yang sering ia tonton di rumah, Miguel lalu memiliki ide untuk naik ke atas, lalu mulai memainkan gitarnya dan bernyanyi hingga membuat semua arwah di sana sangat terpukau. Namun saking asiknya bermain musik, Miguel akhirnya terjatuh ke dalam kolam renang. Ernesto yang melihat hal itu pun langsung bergegas menolongnya. Setelah itu tanpa basa-basi, Miguel pun langsung memberitahu jika dirinya adalah cucu dari Ernesto. Meskipun awalnya Ernesto merasa bingung, tapi kemudian ia menyambut Miguel dengan penuh sukacita. Bahkan ia pun memperkenalkan Miguel pada semua arwah di sana. Mereka pun lalu bernyanyi bersama. Setelah itu Miguel pun berkata jika waktu untuk meminta restu kembali ke dunia nyata sudah semakin dekat, karena saat ini tubuhnya sudah mulai menjadi tengkorak. Heading off on my own. Are meant to be a musician. I can't. I have to get home. Namun saat Ernesto akan memberikan restunya dengan syarat akan terus bermusik, Hector datang sambil marah-marah. Ternyata Hector hanya meminta Miguel untuk membawakan fotonya ke dunia nyata. Tapi di sana Ernesto yang ikut campur dengan obrolan mereka akhirnya malah membuka semua kenyataan pahit. Di sana Hector berkata jika semua lagunya sudah direbut oleh Ernesto. Tapi Ernesto membantahnya dan beralasan jika dirinya hanya ingin mengenang kematian Hector. Obrolan itu pun terus berlanjut hingga Miguel mengetahui ada satu kalimat singkat dari Hector yang sama mirip dengan film dialog yang dibintangi oleh Ernesto, yaitu tentang surga dan bumi. Dalam film itu ada seorang pria yang meracuni minuman sahabatnya hingga membuatnya mati. Menyadari jika adegan film itu adalah kisah nyata dirinya, Hector menjadi emosi hingga kembali mengingat saat dirinya akan pulang kembali membawa hasil karyanya. Namun kemudian Ernesto memberinya minum sebelum ia pergi. Salud. Hingga di tengah jalan Hector merasakan sakit perutnya yang sangat luar biasa. Dan ternyata ia mati karena diracuni oleh Ernesto agar dapat menguasai lagu-lagunya. Saat Hector menyerang Ernesto, ia pun memanggil petugas untuk mengamankannya. Setelah itu bukannya memberikan Miguel restu, ia malah membuang Miguel. But I'm your family. No! No! Melihat tangan-tangannya yang sudah menjadi tengkorak, ia pun menjadi panik. Tak lama kemudian Hector pun datang menenangkan Miguel. Namun kemudian nampak jika tanda-tanda Hector akan mati kembali muncul. Lalu Miguel pun mengeluarkan foto Mama Imelda dan menyadari jika ternyata yang ada di foto itu adalah Hector. Hal itu membuatnya mengingat akan kenangannya bersama anaknya Coco.
Tak lama kemudian muncullah Dante bersama Alibrehe dan Mama Imelda membawa mereka. Sesampainya mereka, nampak Mama Imelda masih membenci Hector. Namun di sana Miguel berusaha menjelaskan semua yang terjadi dan meminta bantuan Mama Imelda untuk mengambil foto Hector dari Ernesto. Melihat Hector yang kesakitan, akhirnya Mama Imelda menyetujuinya. Have to forgive him. We shouldn't forget him. Wanted to forget. This is my fault. I'm sorry, Imelda. Mereka pun lalu memulai aksinya untuk mengambil foto tersebut. Saat Mama Imelda berhasil mengambil foto itu, ia malah terjebak naik ke atas panggung. Hal itu membuatnya terpaksa bernyanyi sambil diiringi oleh Hector. Tak lama kemudian Ernesto datang untuk mengambil foto itu sambil bernyanyi bersama. Tapi pada akhirnya Mama Imelda berhasil kembali merebut foto tersebut. Setelah itu Mama Imelda menghampiri Hector. Kemudian Mama Imelda pun memberi foto itu dan memberikan restu pada Miguel. Playing music again. Never. How much your family. Namun saat Miguel akan kembali, Ernesto datang menghalanginya. Bahkan ia pun menyeret Miguel. Melihat hal itu, keluarga Miguel membuat aksi tersebut tersiar dan ditonton oleh para arwah. Setelah perdebatan antara mereka terjadi, Ernesto lalu membawa Miguel ke bawah. Di sana Dante berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya foto Hector malah jatuh ke dalam air dan Miguel pun kembali jatuh. Beruntungnya Alibrehe datang tepat waktu dan menyelamatkan Miguel. Di sisi lain, Ernesto yang datang ke panggung langsung diserang oleh para arwah. Bahkan ia pun diserang oleh Alibrehe hingga membuatnya tertimpa lonceng besar. Kembali pada Miguel yang berhasil selamat, Hector lalu memberikan restunya. Karena sebentar lagi matahari akan terbit dan wujud Miguel sudah mulai seperti tengkorak. Awalnya Miguel menolak, tapi akhirnya Hector dan Mama Imelda memaksanya hingga membuat Miguel kembali ke tempat semula. Setelah sadar, Miguel lalu mengambil gitar itu dan berlari menemui Mama Coco. Di sana Miguel sempat dihalangi oleh Nenek Alena, tapi akhirnya Miguel berhasil masuk ke kamar Mama Coco dan mengunci kamar itu. Di sana Miguel kembali mengingatkan Mama Coco agar jangan melupakan Papa Hector. Karena jika Mama Coco melupakannya, Papa Hector akan menghilang. Namun ternyata semua sia-sia karena Mama Coco sudah tidak bisa diajak bicara. That's what matters. Nenek Alena lalu meminta Miguel untuk meminta maaf pada Mama Coco. Tapi saat melihat gitar, Miguel malah menyanyikan lagu Hector yang berjudul Remember Me. Mendengar lagu itu, Mama Coco kembali bergerak dan ikut bernyanyi dengan sangat bahagia. Hal itu membuat Nenek Alena kebingungan dan bahagia bisa melihat Mama Coco bisa kembali ceria. Setelah itu Mama Coco mengeluarkan sebuah buku dan memberikan robekan foto Papa Hector pada Miguel. I kept poems he wrote me. Papa, he and Mama. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Semua kebenaran sudah terungkap. Oleh karena itu semua memutuskan untuk melupakan kuburan Ernesto dan akan mengenang semua karya Hector. Lalu nampak Miguel yang sudah memberitahu adiknya siapa saja yang ada di foto-foto tersebut. Tak lama kemudian Nenek Alena pun datang membawa foto Mama Coco. Sementara di dunia orang mati, Hector akhirnya bisa lulus scan setelah sekian lama. Kemudian Hector, Mama Imelda, Mama Coco dan semua keluarganya dapat pergi menyeberangi jembatan tersebut. Bahkan Dante dan Alibrehe sudah berubah menjadi kucing, bisa ke dunia nyata. Keadaan rumah Miguel pun sekarang sudah berubah. Di sana Miguel sudah bisa mengeluarkan bakatnya untuk bermusik. Di sana Miguel bermain gitar dan bernyanyi bersama dengan semua keluarganya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.